Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan pembelajaran bahasa Arab ini, yang tepatnya itu sudah pertemuan ke-4 Bu ya. Alhamdulillah. Kalau pertemuan keempat itu ibaratnya sudah sampai pada titik 25% dari total pertemuan, ya kan, totalnya 16. Nah, itu terus berarti 25%-nya itu per 4 pertemuan. Baik, kita awali dengan bersama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, ini sedikit ini harapnya bisa konsisten ya, karena dari sebelumnya ketika udah melaju ke level 2 itu persentasenya cukup banyak yang gugur ya, karena tidak kuat menerima materinya. Ya, jadi saya harap Ibu kuatin gitu ya. Insyaallah Ustadz, walaupun belum belajar yang kemarin. Pelan-pelan Ustadz, ini emak-emak biasa agak lama gitu. Kuatin ya nerima materinya. Baik, ini di sini coba sebutkan huruf-huruf tambahan ya, dari yang alif, dari yang hamzah, ba dan jim. Intasoro huruf tambahannya apa? Alif dan nun. Alif dan nun. Bahasanya hamzatul wasol ya. Iya, hamzatul wasol. Hamzatul wasol. Dan nun. bukan nun ya, tapi a ya, karena aslinya nasoro ya. Jadi alif dan ta. Ya, ini wazannya ifta'ala Bu ya. Ifta'ala. Jadi ini fa'ala tambahannya yaitu hamzatul wasol dan ta. Nah, baru selanjutnya infaroja. Ini tambahannya apa? Hamzah wasol. Alif sama nun. Alif dan nun. Hamzah wasol dan nun. Aslinya faroja. Terus akroma. Ini apa? Hamzah Alif dan Hamzah wasol dan Kok wasol ini kan ada ininya. oh iya. Akroma. Ya. Ya, berarti hamzah saja ya. Hamzah saja. Ya, gitu ya. Saya foto dulu.
Ini saya hapus ya. Kita lanjutkan. Ini nahu dulu Bu ya. Halaman berapa Ustadz? Bentar Bu ya. Kelihatan nggak Bu? Dah, Ustaz. Ini halaman 25. 25. Oh iya, udah Ustadz. Baik. Nah, kita insya Allah hari ini usahakan nahwunya karena tertinggal ya kemarin, kita usahakan 3 judul Bu ya nahwunya. Ini juga untuk yang judul sekarang insya Allah mudah-mudah. Nah, di sini yang pertama kita akan mempelajari tentang al-jumlah ya. Apa itu al-jumlah? Al-jumlah itu artinya Kalimat. Ya, jadi kemarin kalau bahasa Arabnya kata, apa itu bahasa Arabnya kata? Al-kalimah. Kalimat. Tapi kalau misalnya bahasa Arabnya kalimat, Al-jumlah. Al-jumlah. Ya. Nah, dalam segi kalimat itu sendiri ataupun al-jumlah ya itu dibagi menjadi 2 macam ya. Ada yaitu jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah ya. Jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah ya. Nah, apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah al-jumlah al-mabdu'ah bi ismin ya bismin, yaitu kalimat yang dimulai dengan ism atau kosakata ya, kalimat kalimat yang dimulai dengan ism ya, atau ya maksudnya kosakata gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalimat yang dimulai dengan ism ya, itu berarti bisa nama orang ataupun semisalnya kosakata benda ya, atau nama kota. Nah, pokoknya bukan kata kerja ya, maka itu namanya jumlah ismiyah ya, seperti itu ya. Nah, seperti halnya ini al-azharu katsiratul anwa'i ya. Al-azharu itu artinya bunga-bunga ya, bunga-bunga tersebut macam-macamnya banyak ya. Seperti itu. Ini kelanjutannya aja ya, alwanuha mukhtalifatun, yaitu warna-warnanya beraneka ragam, mukhtalifah ya. Nah, seperti itu. Contoh yang lainnya misalnya al-masjidu kabirun. Nah, al-masjidu kabirun. Nah, masjid tersebut besar. Ya, ini masuknya ke jumlah ismiyah bukan? Iya. Iya. Ya, karena diawali oleh Ism. ya, seperti itu ya, oleh ism ataupun masuknya ke kosakata benda ya, ini masuknya ke bangunan. Nah, terus habis itu Ahmad mahirun. Ini jumlah ismiyah bukan? Ahmad mahirun. Jumlah ismiyah bukan? Iya, iya, Iya. Ustaz. Ya, Ustaz. Kenapa? Karena diawali oleh Nama orang. Nama orang. Nama orang. Nah, itu berarti adalah jumlah ismi. Jumlah ismi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja.
Jadi kalau misalnya ibu menemukan di awal kalimat itu kata kerja, itu pasti jumlah fi'li, jumlah fi'liyah. Ya, contohnya khalaqallahu al-asjaro, ya, yaitu Allah menciptakan pohon-pohon. Ini jumlah fi'liyah bukan? Iya. Iya, Nah, alasannya apa? kata kerja. Karena Diawali diawali oleh Kata kata kerja. kerja, ya. Nah, kalau misalnya saya balikan, ya, di sini saya balikan jadi Allahu khalaqal asjaro. Ya, Allah menciptakan, tapi saya balik ya, yang awalnya khalaqallah jadi Allah khalaqo. Ya, Artinya sama, Ustaz? sama artinya. Boleh ya. Allahu khalaqal asjaro. Nah, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah ya. Ismiyah. Jumlah Ismiyah. ismiyah, ya, karena kita harus lihat ke awal kalimatnya. Ya, kalau misalnya yang di awal kalimatnya ini isem, dan Allah kan isem ya, ya, Iya. maka itu dia ismiyah. Tapi kalau misalnya yang di awal daripada kalimat tersebut fi'il kayak khalaqallahu, maka dia fi'li. Fi'liyah. Nah, itu Bu ya. Jadi fi'liyah itu bukan diartikan setiap kalimat yang ada kata kerjanya, bukan. Tetapi fi'liyah itu adalah setiap kalimat yang diawali kata kerja. Nah, gitu ya. Paham kan, Bu? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Paham, Ustaz. Iya. Nah, terus insya Allah itu belum terjadi. nuhibbul azharo, kami menyukai bunga-bunga. Nah, ini apa alasannya ini termasuk fi'liyah? Dikarenakan diawali oleh Kata kerja. Kata kerja. Ibu. kerja. Baik, paham Bu ya? Ada yang ingin ditanyakan untuk ini? Tapi itu artinya sama Ustaz ya, umpamanya dibalik itu artinya Iya, sama tapi Bu. ini Sama. karena nahwu jadinya seperti ini gitu ya. Iya, betul, sama Bu. Sama saja. Berarti nggak ada masalah ya, Ustaz, kalau diletakkan di awal atau Nanti masalahnya itu adalah ketika jamak. Ya, tapi bukan artinya, tetapi apa bentuk kata kerjanya. Contohnya nih, saya pakai fi'lul mudhari. Kalau misalnya diawali oleh kata kerja, misalnya ia jelisu, at-tullabu, ya jelisu at-tullabu alal kursiyi misalnya. Nanti Bu, ini mau habis baterainya. Belum cas. Ya jelisu at-tullabu alal kursiyi dengan at-tullabu yajlisuna. At-tullab itu jamak atau mufrad? jamak? Jamak ya. Dari apa? Tolibun. Tolibun. At-tullabu yajlisuna alal kursi. Ini ada bedanya enggak? Ada, ya, Ustaz. Iya. Selain di awal dan di akhirnya ya jelisnya itu, ada bedanya enggak? Selain penempatan. Ada. Apa bedanya? Satu ya jelisu, ya satu lagi tajelisu, ya jelisuna. Ya, Ustaz. Nah, betul, yang satu ya jelisu, yang satu ya jelisu, ya jelisuna. Nah, jadi di sini masalahnya adalah ketika jamak atau musanna, ya. Nah, kalau misalnya
berbentuk jama' atau musanna, lalu dia didahului oleh kata kerjanya, selanjutnya itu adalah isemnya. Ya, kata kerja dulu baru isemnya. Maka kata kerjanya itu dia dalam bentuk huwa, ya, dalam bentuk huwa, atau misalnya dalam bentuk mufrad, dalam bentuk satu orang, meskipun isemnya jama. Tapi dengan isyarat apa? Dengan isyarat yaitu untuk kata kerjanya itu di awal kalimat, ya, ataupun kata kerjanya berada di sebelum isem. Tapi kalau misalnya isemnya terlebih dahulu baru kata kerja, maka mau gak mau kata kerjanya harus mengikuti isemnya, ya. Seperti itu ya, makanya di sini harus yajlisuna. Kenapa yajlisuna? Dikarenakan dia bertempat setelah isem. Tapi kalau yajlisuna ini ditempatkan sebelum isem, maka mau gak mau dia harus berubah seperti halnya huwa. Nah, itu udah kaidah tetap, Bu, ya. Udah seperti itu. Bisa difahami nggak, Bu? Jadi kalau kata kerja di depan itu huwa ya, mau gimana pun itu Ustaz. Ya, mau gimana pun asalkan laki-laki ya, mau huma, mau hum, maka dia harus huwa. Tapi kalau misalnya hunna sama huma yang perempuan, maka dia harus hiya, gitu ya. Kayak gitu. Pokoknya kembali ke satu orang, ya. Paham nggak, Bu? Ya Ustaz, paham, satu orang pokoknya ya. Mau huwa, Ya. mau huma, mau huna. Huwa, Ya, huma. kayak gitu ya. Kalau hunna, satu orangnya kemana? Ke hiya, ya. Ya. Ini udah azan, Bu, ya. Mungkin kita dengerin dulu sejenak. Ini azan asar.
Ya. Biarinlah Umi yang nanggung. Berapa jadi? Begini ya, Bu. Jadi kesimpulannya kita lihat antara perbedaan yajlisu at-tullabu alal kursiyyi sama at-tullabu yajlisuna alal kursiyyi. Nah, kesimpulannya ya itu dia, tapi ini ketika isemnya jamak Bu ya. Ketika isemnya jamak, maka kata kerjanya berbentuk huwa ketika sebelum isem, ya, paham ya? Nah, tetapi ketika setelah isem, maka dia jadi berbentuk hum, ya, mengikuti isem yang jamaknya itu, ya. Nah, seperti itu ya. At-tullabu yajlisuna, ya. Tapi syaratnya apa? Setelah isemnya itu, ya. Terus, nah, dan kalau yang perempuan ini ketika jamak yang perempuan, ya, maka berbentuk hiya ketika sebelum isem, ya. Tajlisu atau libatu. Habis itu selanjutnya berbentuk hunna ketika sesudah isem, ya, atau libatu yajlisna. Nah, bisa difahami, Bu? Ya Ustaz. Ya Allah. Insyaallah Ustaz. Terus kalau misalnya huma untuk laki-laki misalnya, berarti bagaimana? Ketika yang humanya itu misalnya apa? Kalau huma kan berarti pakai isem musanna, Bu ya? Iya enggak? Isem Iya, musanna. Nah, itu kan Maksud- 2 orang ya, atau 2 benda gitu. Nah, ketika menggunakan isem musanna 2 orang, ya, maka kalau misalnya fi'ilnya itu sebelum isem, maka menggunakan huwa. Tapi kalau misalnya setelah isem, maka menggunakan huma. Ya, yajlisu atau libani alal kursiyyi, sama atau libani yajlisani. Nah, gitu ya. Yajlisu atau libani sama atau libani yajlisani. Paham? Ya. Paham, Bu ya? Ditulis kayaknya Ustadz. Sedikit-sedikit Ustaz. Sama aja. Nih, atau libani. Atau libani yajlisani sama yajlisu apa? Atau libani. Jadi ini sama kayak yang di bawah ya, tapi ini bedanya pakai huma. Gitu ya. Terus ini untuk huma dan ya ini huma ya. Humanya untuk laki-laki. Ya, tapi kalau humanya perempuan bagaimana? Atau libata. Tajlisani. Kalau misalnya didahului fi'ilnya menjadi tajlisu libatani. Nah, gini ya. Jadi intinya kalau misalnya isemnya dulu baru kata kerja, ya, baru itu kata kerjanya harus mengikuti jumlah isemnya. Kalau 2 ya berarti pakai kata kerja yang berjumlah 2. Kalau banyak berarti pakai kata kerja yang berjumlah banyak. Tapi kalau misalnya kata kerja dulu baru habis itu isem, maka kaidahnya bagaimana? Harus dalam berjumlah 1 bagaimanapun keadaannya, ya, mau berdua, mau banyak. Tapi kalau udah didahului oleh fi'il, maka dia harus kembali kepada jumlah
satu. Untuk apa? Untuk kata kerjanya. Bisa difahami? Belum, Bisa Ustaz. nggak, Bu? Lah, iya. Belum, Ustaz. Ini. Aduh. Ya, untuk kan intinya gitu. Kalau isem dulu baru kata kerja, maka kata kerjanya ngikutin jumlah isem. Kalau isem Kan? dulu baru kata kerja, berarti ngikutin isem. Iya. Kalau kata kerja dulu habis itu isem, maka kata kerjanya berjumlah satu. Meskipun banyak, ya. Meskipun banyak, meski berdua, tapi kata kerjanya satu Kok bisa orang. ya? Kok bisa gitu Ustaz ya? Ya udah kaidahnya, Bu. Oh, Berarti pantas saya itu nggak paham ya waktu itu belajar ya. Ustaz, kalau kata kerjanya walaupun banyak, berarti Bukan, isemnya tetap kalau satu. isemnya banyak, kata kerjanya satu. Kata kerjanya satu. Ya, tapi asal apa syaratnya? Apa, Ustaz? Kerjanya di Syaratnya depan. apa? Kata Kata kerjanya kerjanya di juga depan. Di depan. Ya. Kalau Ustadz kata mau nanya, kerja, Ustadz, kalau bahasa Arab itu tidak ada kaidah SPOK seperti bahasa Indonesia ya Ustadz ya? Subjek, predikat, kalau objek, kaidah bahasa Arab itu kan tergantung jenis ini ya, Bu, tergantung jenis kata kerjanya. Di situ ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ya kan? Iya tidak? Betul. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya kata kerja yang membutuhkan objek, ya berarti dia harus terdiri dari subjek, kata kerja, dan objek. Ya, saya makan nasi. Itu harus kayak gitu. Gak bisa kalau saya makan. Pasti orang masih nanya kan, kamu makan apa gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya yang tidak membutuhkan yang tidak membutuhkan objek, itu maka cukup subjek dan kata kerja subjek dan kata kerja saja. Contohnya apa? Saya tidur. Nah, apakah tidur itu perlu objek? Tidak. Enggak, ya. Tapi itu khusus kepada berlaku untuk yang untuk yang ada kata kerjanya saja. Ya. Ini terkait dengan tadi Ustadz, jumlah jumlah yang isim sama fiil itu kan tadi kalau fiil berarti kalimat kata kerjanya di depan, kata kerja di depan begitu ya. Kalau isem dia berarti yang di depan yang kata benda. Nah, kalau di sini kan di Indonesia kan jarang ya bahasa Indonesia itu yang kata kerja dulu baru kata itu maksud saya tuh seperti itu. Itu berbeda, Bu. Ya berbeda dengan Indonesia ya. Indonesia karena memang dalam segi pengaturan bahasanya bahasa Arab itu lebih rumit ya. Iya. Kayak misalnya Indonesia mau bagaimanapun subjeknya, mau banyak ataupun sedikit semuanya pakai makan. Iya, betul. Ya enggak? Tapi kalau bahasa Arab yakulu, yakulani, yakuluna, takulu, takulani, yakulna, itu beda-beda kan? Iya, baik. Ya, makanya ya. Berarti kalau misalnya kata kerja di depan itu dia bisa berarti dia bisa mudore ataupun dia amr ataupun dia madi dan dia juga bisa tunggal, bisa jamak dan sebagainya begitu ya? Iya, bisa seperti itu. Itu berarti Kalau tadi semuanya jumlah fi'liyah. Kalau tadi dikatakan berapapun isemnya asal kata kerja di depan dia tunggal, itu seperti apa Ustadz syaratnya? Berarti dia mudore saja? Isemnya enggak, itu berlaku untuk madi dan mudori. Oh, baik. Ya, baik, Ustaz. Baik, Bu. Nih, jadi saya tulis ya kaidahnya. Kalau kata kerjanya di depan, maka kata kerjanya berjumlah satu. Meski berjumlah satu, meski isemnya berjumlah 2 atau jamak ya, kayak gitu ya.
Nah, paham kan? Yang nomor 1 paham nggak Bu nih? Bu? Sedang Contohnya dipahami. Ustadz yang mana Ustadz? Afwan, telat Contohnya, masuk. contohnya ini nih, saya panahi ya. Ini, nih. Ini ya. Ini contohnya Bu. Udah lihat? Ia jelisu Ustadz. atau liba? Iya lihat Atau Ustadz. liba. Atau ini saya panahi lagi. Nih. Ia jelisu atul labu. Udah? Ustadz dia saya lagi tulisnya. Paham kan? Nah, atau libani itu musanna atau mufrad atau jama? Musanna. Musanna. Tapi kenapa ya jelisu? Jawabannya simpel karena didahului oleh kata kerja. Itu aja ya. Bisa dibawa pusing Bu. Itu aja. Tapi kalau misalnya isem dulu baru kata kerja, maka kata kerjanya ngikutin jumlah. Ya. Nah, gitu ya. Nah, nomor 2 kita susunannya isem dahulu lalu kata kerja, maka kata kerjanya mengikuti apa? Jumlah isem. Jumlah isemnya. Paham? Iya, baru paham Ustaz. Ya. Baik. Ini ya. Nah, contohnya mana ini? Contohnya At-talibani ya Bani jelisani. yajlisuna. Nah, ini karena urutannya isem dulu baru kata kerja, maka kata kerjanya harus ngikutin jumlah Jumlah isemnya. isemnya. Mana contohnya lagi? Contohnya lagi ini ya. Nih. At-tullabu ya jelisuna. Tullabu yajlisuna ala kursi. Ya, tapi kalau dibalik kata kerja dulu baru tulab, maka bagaimana? Ya jelisu atullabu. Ya. Paham, Bu? Paham Ustaz, tapi cukup lama loh menghubungi Ustaz. Paham kan, Bu ya? Insyaallah Ustaz. Ada yang belum paham untuk ini? Waalaikumsalam Ustaz, Afwan baru gabung. Ya, aduh. Wan, Gimana, Bu ya? Ini menyimak Ustaz. udah. Nah, gimana nih? Ya. Apa namanya? Jadi pada intinya apa namanya? Untuk kalimat itu dibagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ismiyah itu apa? Ketika kalimat tersebut diawali oleh isem. Kalau fi'liyah diawali oleh ya mau fi'lul madi ataupun mudori, semuanya kalau di awal itu semuanya fi'liyah. Ya. Lantas menyikapi perbedaan tadi, apa perbedaannya kalau misalnya kata kerjanya di awal atau misalnya setelah isem, apakah itu berpengaruh kepada artinya? Untuk kepada artinya tidak mempengaruhi, tapi mempengaruhinya kemana? Yaitu ke dalam bentuk kepada bentuk fi'ilnya, ya, seperti itu. Nah, khususnya ketika isemnya itu berupa musanna ataupun jama. Ya, kalau misalnya terjadi seperti ini, kesimpulannya 2 poin. Kalau kata kerjanya di depan, berarti kata kerja dulu, ya. Maka kata kerjanya itu harus dalam berjumlah 1 meskipun isemnya berjumlah 2 atau banyak. Ya, contohnya apa? Contohnya ia jelisu atau libani. Ya, ini isemnya berjumlah berapa? 2. Nah, ya, tapi
di situ fiilnya berjumlah berapa? Satu. Satu. Kenapa? Karena dia di depan. Iya, karena Karena kata setelah kerja dulu. kata Ya, kerja. karena di Kita kerja. depan. Habis itu ya jelisu atulabu. Atulabu ini jamak kan ya? Iya. Tapi kenapa ya jelisu? Karena Karena fiilnya di tidak depan. ya. Karena di Gimana, depan. Terus terus yang kedua, jika susunannya isem dahulu, lalu kata kerja, maka kata kerjanya mengikuti jumlah isem, mengikuti jumlah isemnya. Jadi kalau kata kerja dulu, ya, maaf kalau isem Kalau dulu, kata baru kerja. kata kerja, maka kata kerjanya dalam hal jumlahnya harus ngikutin isem. Contohnya atau libani, ya jelisa, ya jelisani. Ya, di sini musanna atau apa ini isemnya? Musanna. Sana. Terus untuk fiilnya Musanna. musana juga. Kenapa musana juga? Karena ikuti isem. Mengikuti isem. Karena mengikuti isem ya, karena karena isem. isemnya dulu. Ya. Ya. Baru kata kerjanya. Terus atulabu ya jelisuna. Nah, ini atulabu ini jamak bukan? Jamak. Iya. Jamak. Terus ya jelisuna Jamak juga. Jamak. jamak. Kenapa jamak juga? Karena ngikuti Ikuti Isem. isem yang di depan. Ya karena ya isemnya berada di Depan. depan. Ya gitu ya. Paham, Bu? Insya Allah, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Insyaallah. Baik, ini udah difoto, Bu ya. Baik, ini saya hapus, Bu ya. Ustadz. Ya. Ustadz, berarti kalau kayak gini kita harus banyak latihan ya Ustadz. Maksudnya kalau bentuknya berubah ini harus banyak Rumit. berlatih. Iya, bagusnya banyak latihan ya, bagusnya. Kalau misal, yang penting Ibu ingat-ingat aja. Kalau di awal berarti bentuknya satu. Kalau misalnya setelah isem, ya. Kalau sebelum isem berarti jumlahnya satu. Kalau setelah isem berarti ngikutin jumlahnya. Pokoknya gitu aja ingat-ingatnya ya. Sebelum isem jumlah satu, setelah isem ngikuti jumlah, sebelum isem jumlah satu, setelah isem ngikutin jumlah. Gitu ya. Ya, Ustadz. Baik, ini saya hapus ya. Nah, bersih lagi, Bu. Baik. Nah, selanjutnya itu adalah yang berkaitan dengan al-muzakkar dan al-mu'annas. Ya, apa itu muzakkar? Adalah kata isem ataupun kosakata yang menunjukkan bahwasannya dia bersifat Laki-laki. laki-laki, ya, ala zakarin, ya, entah itu manusia ataupun bukan manusia, ya, seperti ini. Ustadz, Nah, afwan. ya. Arti kata dari nau'an itu apa Ustadz? Afwan. Nawani itu artinya dua macam, Oh, baik. ya. Kalau satu macam apa bahasa Arabnya? Nau'un saja, ya, nau'un wahid. Ya, nau'un. Tapi kalau dua macam, nau'ani. Kalau bermacam-macam, anwa'un. Ya, dua macam. Mufradnya, ya, ini ya. M itu mufrad. Ya, simpulan, singkatan M. Nah, ini artinya mufrad. Itu nau'un. Terus kalau misalnya jamak itu jim gitu. Jim jamaknya itu anwa'un. Nah, gini ya. Baik. Paham, Bu? Nau'un, nau'ani, anwa'un. Ya, insyaallah Nah, Ustadz. ya. Muzakkar gitu ya, itu adalah sebuah isem yang menunjukkan bahwasanya dia itu laki-laki. Ya, nah itu manusia ataupun bukan manusia.
Contohnya soyadun. Soyadun itu artinya pemburu. Ya, soyad. Pemburu. Terus fa'run artinya tikus. Selanjutnya ada mu'annas. Apa itu mu'annas? Adalah ism yang menunjukkan bahwasannya itu perempuan, ya, perempuan. Baik. Nah, di situ itu berlaku untuk manusia ataupun bukan, ya, untuk manusia ataupun bukan. Nah, selanjutnya seperti apa contohnya? Seperti Fatimah, Syabaka, Sauda, Kubro, Iyad. Nah, ini kita akan mempelajarinya ya. Nah, kalau misalnya di level 1 dulu, yang kita ketahui mu'annas itu pada umumnya hanya tak marbutoh saja, ya tidak? Iya. Iya. Ya, ternyata ada tidak selain tak marbutoh? Jawabannya ada. Nah, Sauda. seperti apa itu? Sauda. Ya, seperti tak marbutoh yang pertama, habis itu aliful mamdudah sama alif maksuro. Apa itu alif mamdudah? Yang di ujungnya alif dan hamzah. Nah, ini namanya alif mamdudah, alif dan hamzah. Jadi setiap kosakata yang di ujungnya alif dan hamzah itu maka berarti dia mu'annas. Ya. Habis itu ada kubro. Ini adalah alif maksuro. Ya. Ini kita tulis satu-satu. Nah, di sini pertama ada tak marbutoh. Yang kedua ada alif Mamdudah. Alif dan hamzah. Yaitu ujungnya alif dan hamzah. hamzah. Terus yang ketiga itu alif maksuro. Maksuro itu adalah alif yang berbentuk ya dan tidak ada titiknya. Ya. Alif. Oh, itu alif ya Ustadz ya, bukan ya mati berarti Ya, artinya ya. itu bukan ya, bukan. Itu namanya alif ya. Jadi ini masuknya dia salah satu dari mat berarti bukan ya Ustadz? Iya, bentuknya mat juga. Kalau di tajwid ya, mat. Iya, kalau di mat kan berarti ini matnya ya mati Ustadz ya, bukan ya Ustadz ya? Bukan. Kalau Bukan, ya mati alif ya? kubroi. Ya mati itu ya-nya dibaca ya. Kalau kubro itu dibaca alif, namanya juga bukan ya, tapi apa? Alif maksuro. Jadi setiap ya yang tidak ada titiknya dan tidak dibaca ya, itu berarti namanya apa? Alif maksuro. Alif maksuro. Ada dua nama, Bu. Pertama alif maksuro. Yang kedua, nama yang kedua maksudnya sinonimnya ya, namanya alif lazimah. Ya. Oh iya, yang pernah saya tahu lazimat. Baik. Itu sama aja ya. Baik. Yang keempat, itu yang tidak ada ciri-cirinya sama sekali, tapi dia mengandung ciri-ciri secara makna. Yang keempat itu adalah ciri-ciri secara makna, contohnya benda yang pasang-pasangan ya, atau ism yang berpasang-pasangan. Contohnya yadun. Nah, itu dia mu'annas. Ya, kenapa mu'annas? Karena dia berpasang-pasangan, ada kanan, ada kiri. Terus selanjutnya contohnya lagi apa? Sendal. Ya. Sendal itu dia muannas. Kenapa muannas? Gitu ya, Ustadz ya? Berpasangan. Telinga gitu ya. Pokoknya setiap yang ada kanan dan kiri tidak bisa dipisahkan, ya, itu maksudnya sifatnya satu gitu ya. Nah, itu maka dia mu'annas.
Gitu Sendok ya. dengan garpu nggak termasuk ya Ustadz, karena terpisah ya. Sendok enggak, kan beda jenis ya, sendok, garpu. Iya benar, meskipun makanya barengan ya. Ya, tapi beda jenis ya. Bahasa Arabnya pun beda. Sendok bahasa Arabnya mil'akotun. Garpu bahasa Arabnya syaukatun. Ya kan? Kayak sendal pasang-pasangan tidak? Iya. Iya. Ibu pernah nggak melihat, menemukan di toko Jangan ditanya. manapun sendal yang dijual hanya sebelah? Ada tidak? Tidak. Tidak. Pasangannya hilang berarti Ustadz. Ya, kecuali hilang. Tapi kalau dalam jual beli tidak pernah ya. Ayo saya jualan, ayo beli. Ini ada sendal yang kanan saja, saya hanya jualan yang kanan saja. Nggak ada ya. Habis itu adalah benda-benda langit, ya kan? Benda langit. Habis itu yang keenam, benda langit contohnya apa? Contohnya syamsun. Makanya di Al-Qur'an wasyamsi waduha ha. Kenapa nggak pakai waduha hu? Kenapa pakai ha? Ya, Karena muannas. Ya. Habis itu selanjutnya selain benda langit adalah kosakata yang hanya untuk perempuan. Contohnya apa? Ibu. Ya. Ibu ada nggak laki-laki? nggak ada. Nggak Nggak ada. ada ya. Meskipun umun itu dia tidak ada tamar butoh, tapi pasti perempuan. Perempuan. Ya kan? Kalau untuk binatang ternak, misalnya yang betina gitu, kita nyebutnya juga apakah sama Ustadz? Iya, kalau binatang ternak yang betina itu dia disebutnya pakai ditambah tamar butoh ya. Kayak bakorotun. Kan kalau bakorun saja itu bisa diartikan laki-laki. Habis itu tikus betina ya fa'rotun. Fa'rotun ya. Jadi menambahkan itu ya. Tikus laki-laki fa'run. Itu ya. Kalau hewan rata-rata tinggal ditambah tamar butoh saja. Meskipun ada beberapa kosakata hewan yang dia hanya berfungsi untuk muzakkar saja. Contohnya apa? Ayam jantan, bikun. Nah, kalau ayam betina itu beda lagi bahasa Arabnya, jatun. Nah, gitu ya. Itu contohnya. Kosakata yang hanya untuk perempuan. Habis itu yang ketujuh, nama yang hanya diperuntukkan untuk perempuan. Ini turun-turun ya. Contohnya apa? Zainab. Ya. Zainab itu dia khusus perempuan. Ya, kalau misalnya sampai terjadi pada laki-laki, maka itu kesalahan dalam memberi nama. Ya. Nah, gini ya. Nah, apalagi dalam memberi nama ya, itu harus ada ilmunya ya, apalagi dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Dan saya punya seseorang pernah nemu namanya Fauziah. Padahal itu laki-laki. Ya. Fauziah. Jadi iya, orang-orang yang dengar nama dia kaget, kan kamu laki-laki kok Fauziah gitu. Iya, ini ibu saya belum tahu bahasa Arab gitu. Tapi udah terlanjur di akte, ya susah. Ya. Baru tahu Ustaz. Kenapa? Fauzi itu Ya. laki-laki. Dia Fauzi ya Ustadz ya? Ya, harusnya Fauzi. Ada, saya pernah nemu nama perempuan, namanya Mumtaz. Ya, kalau perempuan Mumtazah. Ya.
Itu ya. Baik. Ada yang ditanyakan, Bu, untuk muzakkar muannas? Tidak ada? Nggak ada Ustadz. Paham ya ini ya? Insya Allah Ustadz. Baik, saya foto dulu. Nah, ini. Baik, selanjutnya. Masih belum pusing, Bu ya? Ya, ditahan, Bu ya, ditahan. Clear. Ini saya bersihkan. Nah, selanjutnya itu adalah kita bagaimana bisa, ini kita 3 judul ya. Ini judul terakhir buat Nahwu. Karena kemarin tertinggal. Oke. Kita akan membahas terkait apa? Terkait mufrad, musanna dan jama'. Ya. Apa itu mufrad yang berjumlah 1, musanna yang berjumlah 2, jama' yang berjumlah di atas 2, ya. Oke. Kita mulai. Nah, ism mufrad apa itu? Al-ism alladzi yadullu ala wahid, yaitu ism yang menunjukkan jumlah 1. Contohnya Umar, ini nama orang ya, Umar tuh sebenarnya. Atau wahidin, ya, ini ada wahidin, ada wahidatin. Kalau wahidin jumlah 1 untuk muzakkar. Kalau wahidatin jumlah 1 untuk muannas. Contohnya nafizatun. Ya, coba sebutkan satu contoh mufrad untuk muzakkar. Apa? Tabun. Banyak ya. Terus Mistorotun. Salah ya. kitabun, dan sebagainya ya. Nah, ini ya. Baik. Ini harus ke atas. Babun, musanna dari babun apa? Babani. Babani. Kalau jamaknya? Abwabin. Abwabun. Abwabun. Ya, kalau abwabin itu kalau didahului oleh Angka jama'. angka ya. Salah, misalnya 3 pintu. Salah 1 abwabin. Ya. Oke. Untuk mufrad paham ya? Ustadz, Ya. kalau yang belajar 1 pintu, misalkan babun, babani 2, terus jamaknya abu-abun, itu nanti ada pelajaran yang tersendiri atau gimana Ustadz? Oh, sebenarnya belajarnya di level 1, Bu. Iya. Ibu langsung loncat level 2 ya? Iya, betul Ustadz. Nah, nanti kalau Ibu pengen belajar gitu, nanti waktu level 1 udah masuk angka, nah Ibu bisa ikut aja di situ ya. Oke, baik Tapi Ustadz. biasanya level 1-nya itu pertemuan akhir-akhir kan ya, pertemuan ke berapa tuh? Ke 13-an lah. Pertemuan ke 12, 13 itu udah masuk angka. Enggak akhir. Awal banget tuh kapan ya? Awal banget ya. Yang itu ya jaga amannya 10 lah Bu ya. 9, 10 itu udah masuk angka. Iya Ustadz. Setelah tes pertama Ustaz.
Pokoknya setelah mid-test ya, setelah Iya. mid-test itu tidak satu pertemuan, habis itu angka sampai akhir. 16. Mumet Angka, ya Ustaz. Ibu tersiksa tidak dengan angka? Yang level Serius, kemarin aja masih Pak Balyut. Ya, soalnya mempelajari angkanya tidak hanya satuan, tapi puluhan, ratusan, sampai ribuan. Habis ribuan ada lagi, yaitu jam, ya kan? Terus angka tingkatan, ya kan? Mudah-mudahan dimudahkan lah, tetap semangat. Kalau di sini dipelajari lagi kenapa Ustaz? Ini bukan mempelajari angka, tapi mempelajari apa? Mufrad, muzakkar, dan muannasnya. Mufrad, musanna, dan jamaknya saja. Tapi angkanya tidak. Ya, paham Bu ya? Baik. Selanjutnya, apa itu musanna? Adalah ism yang menunjukkan pada bilangan dua. Ya, ala isnaini atau isnataini, dua. Isnaini dua untuk muzakkar, isnataini dua untuk muannas. Yang situ. Biziyadati. Oke. Ini anak ibu ya. Salah. Ikut belajar Ustaz. Ya, afwan Ustaz. Nah, untuk musanna ini bagaimana rumusannya dengan ditambah alif dan nun ya. Tapi bisa juga ditambah dengan ya maqoblaha wa nun ya maftuh maqoblaha. Apa itu ya maftuh wa nun? Apa itu ya maftuh maqoblaha wa nun? Jadi ini ya yang mana ini nih, Ibu perhatiin ini ya, ar-raqibaini. Lihat. Ar-raqibaini. Ini. Lihat Bu ya. Ya, Ustaz. Nah, Ya, pada ujungnya itu adalah ya dan nun. Tetapi sebelum ya ini dia fathah. Ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya musanna, saya tulis aja di atas. Musanna dalam bentuk dhamma itu diakhiri dengan alif dan nun. Contohnya misalnya al-kitabani ya. Kitabani. Nah, gini ya. Musanna dalam bentuk dhamma itu diakhiri dengan alif dan nun. Ya. Terus kalau misalnya musanna dalam bentuk fathah, maksudnya ujungnya fathah ya. Dalam bentuk fathah atau kasroh. Apa itu fathah? Maksudnya adalah ketika menjadi maf'ulun bih atau ketika menjadi objek. Ya, ketika menjadi objek. Atau kasroh, ketika apa kasroh? Ketika diawali harfu jar. Ujar. Harfu jar. Maka di ujungnya itu menggunakan ya dan nun ya, ya dan nun, dan sebelum huruf ya berharokat kasroh. Coba Ibu baca ya ini. Musanna dalam bentuk fathah, apa artinya dalam bentuk fathah ketika menjadi objek? Atau dalam bentuk kasroh ketika diawali huruf jar. Maka di ujungnya itu menggunakan ya dan nun. Dan sebelum huruf ya berharokat, bukan kasroh ya, berharokat fathah. Tadi Salah ya.
berharokat fathah. Contohnya apa? Nah, contohnya ketika dalam bentuk objek, ya. Qara'tu al-kitabaini, atau misalnya saya membaca 2 buku. Ana aqra'u al-kitabaini. Nah, gini ya. Paham? Ana aqra'u al-kitabaini. Kalau misalnya ana aqra'u al-kitabani, salah atau betul? Misalnya saya membaca ana aqra'u al-kitabani. Salah atau betul? Salah. Bener nggak? Sa- Salah, Ustaz. Salah. Ana aqra'u al-kitabani salah. Yang betul apa? Ana aqra'u al-kitabai. Apa ini? Bayi. Itu ya. Habis itu, misalnya dalam bentuk kasroh, yaitu fil kita, jangan fi ya, apa ya? Ala misalnya. Di atas 2 buku. Alal kita baini. Ya. Nah, seperti ini. Alal kita baini. Kenapa alal kita baini? Kenapa tidak alal kita bani? Diawali huruf jar ya, Ustaz. Betul, karena diawali huruf jar. jar. Gitu, Bu ya. Paham? Insya Allah. Huruf jar itu alif lam ya Ustaz ya? Oh, bukan. Ini ala. Oh, alal kita bayin alanya. Ya. Baik. Apa itu huruf jar? Adalah huruf-huruf yang menyebabkan kosakata setelahnya menjadi Kasroh. kasroh, ya, atau bentuk kasroh. Kalau musanna berarti dengan ya dan nun, ya, yang awalnya alif dengan ya. Ya, apa aja huruf jar itu? Contohnya ada banyak ya, di level 1 sudah dipelajari kan? Iya. Di level 1 banyak ya, ada ala, Lama. ada ala, artinya di atas nempel, ada ila. Ila artinya ke, ada min artinya dari, ada an artinya tentang, habis itu ada bi artinya dengan, ada li artinya untuk atau kepemilikan, habis itu ada ka artinya seperti. Ya, habis itu ada apa lagi, Bu? Ada ruba itu bukan ya, artinya sedikit atau banyak, ya. Terus ada fi belum ya? Ada fi artinya tidak. Hatta Ustaz. Ada Iya, hata artinya ke. Nah, huruf-huruf ini namanya adalah huruf-huruf jar. Nah, kalau ada kosakata, dia berada setelah huruf-huruf ini yang berjumlah berapa itu? Berjumlah 10. Ya, maka dia harus dikasrohkan kalau mufrad. Kalau musanna harus diapakan? Harus dihuruf-yakan, ya. Harus dihuruf yakan, yang awalnya alif jadi ya dan nun. Gitu ya, paham? Huruf wa masuk tidak Ustaz? Huruf apa? Wa. Wa tidak. Demi ya, artinya demi. Tidak ya, wa itu tidak. Dia masuknya apa? Huruf atof. Apa itu huruf atof? Iya. Kata sambung saja. Tapi bukannya ada wa yang artinya demi Ustaz? Itu Wa asri. itu masuknya ke babnya beda lagi ya. Dia bukan jar tapi masuknya ke harful qasam. Oh. Ya. Iya. Harful qasam. Apa itu qasam? Artinya adalah sumpah. Demi Allah, wallahi. Ya. Itu. Demi apa? Demi Wasyamsi matahari, waduhaha. demi masa wal asri. Nah, itu masuknya qasam, ya. Kemana ada sambal? Paham, Bu ya?
Intinya yang musanna paham ya, yang musanna. Ya, yang Allah sering musanna itu, yang musanna intinya kalau dalam bentuk domah maka diakhiri oleh apa? Ya, Alif dan nun. dan nun. Alif dan Nun. nun kalau domah. Kalau dalam bentuk fathah dan kasroh maka apa bentuknya? Diakhiri dengan Ya dan nun. Ya dan nun. ya. Ustadz kurang paham deh kata musana dalam bentuk doma itu maksudnya gimana sih? Musana Apa? dalam bentuk apa? Ya, kurang ini paham sebenarnya dengan kata- untuk mempermudah ya. Mempermudah Oh. sebenarnya itu rofa sebenarnya. Tapi rofa itu dia dikaitkan dengan doma. Ya, kalau fathah itu dalam istilahnya soalnya saya kalau masih pertama-tama musanna dalam bentuk nasab pasti ibu nanya nasab itu apa ya? Nah gitu kan. Nasab itu apa? Karena istilah baru. Baik. Nasab itu adalah ketika dalam bentuk menjadi objek gitu ya. Nasab. Terus kasroh itu aslinya jar. Ini biar bisa difahami aja. Jadi kalau misalnya dalam mufradnya itu domah, maka dalam musannanya itu dengan alif ya. Nah, kalau dalam mufradnya itu dia fathah, maka dalam musannanya dia dengan ya dengan ya dan nun ya. Kalau dalam mufradnya dia kasroh, maka dalam musannanya dengan Ya dan nun. ya dan nun juga gitu ya. Paham kan? Ini biar mempermudah dalam meresap ya. Gitu. Terus habis itu wa ahyanan tuhzafu nun musanna. Nah, terkadang itu huruf nunnya dihapus. Ini bagaimana nunnya dihapus? Ketika ya itu terjadi tabrakan antara dua kosakata ya atau dua isem ya atau ketika disambungkan dengan domir kepemilikan. Contohnya misalnya ya, apa bahasa Arabnya dua bukunya Ustadz? Dua bukunya Ustadz. Nah, bahasa Arabnya adalah kalau dipisah Bu ya, dipisah ya. Kalau dipisah dulu ya. Apa bahasa Arabnya dua buku? Kitabani. Kitabani. Ya, udah gini dulu aja ya, kitabani. Apa bahasa Arabnya Ustadz? Al-Ustazu. Nah, ketika digabungkan jadi bukunya Ustadz, dua bukunya Ustadz digabungkan menjadi Kitaba al-Ustazi. Jadi nunnya dihapus. Rumit. Sudah kaidah tetap ya. Nah, gini ya, paham? Kalau apa tadi ini Ustaz? Kalau terjadi disatukannya dua kosakata adanya tabrakan dua kosakata ya. Iya. Ya gitu ya. Nah, Kosakata terus maksudnya Ustaz, kosakatanya maksudnya kosakata isam gitu. iya, kosakata isam pastinya dengan isam lagi ya. Nah, kalau Ibu belajar nanti, maksudnya tabrakan itu apa? Itu istilah daripada dua kosakata yang dijadikan satu kesatuan. Nah, gitu ya. Dua kosakata yang dijadikan satu kesatuan. Ini dua kosakata yang dijadikan satu kesatuan. Nah, dalam istilah nahwu ini namanya idofah. Idofah. Ya, nanti akan belajar. Contohnya apa ya? Ini ya, dua bukunya Ustadz. Awalnya berbeda kan? Dua buku dan Ustadz. Tapi ketika disatukan menjadi dua bukunya Ustadz. Nah, dua bukunya Ustadz itu
itu menunjukkan pada satu objek atau dua objek? Dua bukunya Ustadz. Satu objek. Satu. Satu ya. Apakah Ustadznya juga diikut sertakan ke dalam bukunya? Misalnya Tidak. dua buku Ustadz, Ustadznya dimasukin ke dalam buku, mesti enggak? Enggak. Iya, enggak dong. Enggak kan? Tetap dua buku kan, tanpa ada Ustadznya. Iya. Itu hanya menunjukkan pada bahwasannya dua buku miliknya Ustadz. Nah, ketika adanya penggabungan seperti itu, ya penggabungan seperti itu, nah, yang dinamakan idofah, ya maka itu terjadi apa? Dua kosakata yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Paham? Khusus dua ya Ustadz? Dua dan jamak ya, dua dan jamak juga. Oh. Contohnya jamak apa? Bukan, maksud saya kalau dia kosakatanya Hapus nun. lebih dari dua, berarti jadi kalimat atau bukan idofa lagi gitu? Nggak mungkin. Kalau di atas dua, misalnya apa nih? Misalnya 3 bukunya Ustadz gitu. Oh, bukan. Ya, misalnya buku-bukunya Ustadz atau gimana? Oh, bukan, maksudnya kan ini maksudnya tadi idofa itu adalah dua kosakata yang dijadikan satu kesatuan. Oh iya, betul. Itu hanya berlaku untuk dua kosakata ya. Kalau 3 kosakata, gimana menyatukan 3 kosakata? Nggak tahu, makanya saya nanya. Nggak ada ya berarti kan? Oh. Jadi idofa itu memang khusus dua. Iya, khusus dua, yaitu 2 kosakata yang dijadikan ke satu kesatuan. Paham ya maksudnya satu kesatuan apa? Iya, baik. Ustadz? Ya. Ini 2 kosakata ini cuman untuk isem aja atau isem sama fiil atau gimana Ustadz? Hanya berlaku untuk dua isem. Ya, maka di sini tulis dua kosakata isem ya. Nah, gitu ya. Kalau fiil udah gak lagi ya. Baik. Nah, selanjutnya dan juga nun itu bisa dihapus ketika dikaitkan dengan apa? Domir kepemilikan. Misalnya apa bahasa Arabnya? Misalnya 2 buku, yang ininya aja ya. 2 buku kamu, 2 bukumu. 2 buku. Ya, 2 bukumu. Ya. 2 buku itu kita bani. Nah, kepemilikanmu itu huruf apa? Yang udah dibelajar di level 1 huruf K, ya kan? K buka, ya kan ya? Iya tidak? Iya, betul. Nah, bagaimana ini ketika disatukan menjadi apa? Menjadi kitabaka. Oh. Bukan kitabanika, bukan, tapi kitabaka. Ya. Contoh lagi misalnya kolamani dengan ki. Maka jadi apa disatukan? Kolamaki. Tuh, jadi kolamaki. Paham? Paham nggak Bu nih? Ya paham Bu ya. Insya Allah Ustaz. Kan tadi udah paham, tadi udah bisa jawab. Kalau dia udah jadi dalam bentuk idofah ini, Ustaz, bagaimana kita tahu kalau itu idofah? Karena nanya kan hilang. Kita bisa tahu itu idofah gimana? Kalau nggak tahu artinya ya. Ya, itu harus tahu arti ya. Oh, mau nggak mau harus tahu arti ya. Dan Ibu ditakar juga, misalnya saya melihat mobilnya, misalnya mobilnya siapa ya? Saya melihat mobilnya ayah. Ya, atau saya melihat mobilnya pembantu. Misalnya pembantu Ibu punya mobil. Saya melihat mobilnya pembantu. Nah, itu kira-kira mobilnya pembantu itu satu kesatuan tidak?
Iya. 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 Apakah iya harus mobilnya pembantu, pembantunya harus dipakai lem dulu, ditempel di mobilnya? Perlu nggak? Nggak perlu ya. Enggak. Meskipun pembantunya lagi pergi dan sebagainya, kalau selama itu milik pembantu, itu pasti ya itu ya, pasti punya pembantu gitu mobilnya. Ya kan? Iya. Gitu ya. Jadi harus dikira-kira dari terjemahnya, Bu ya. Begitu. Biasanya mengarah kemana? Mudhof idofah itu mengarah ke pemilikan. Ya kan tadi mobil pembantu. Berarti ya itu milik pembantu, ya kan? Iya tidak? Iya, Ustaz. Iya. Bukunya Ustadz. Nah, berarti itu bukunya milik Ustaz. Terus ini nih misalnya kolamaki. Nah, pulpennya kamu. Nah, itu berarti milik kamu. Paham, Bu ya? Insyaallah. Selanjutnya ada jama. Jama itu adalah yang menunjukkan bahwasannya dalam jumlahnya itu lebih banyak dari dua. Ya. Lebih banyak dari dua. Itu ya. Contohnya apa? Contohnya, nah di sini jama itu dibagi menjadi tiga macam, ya 3 jenis. Ya jama itu dibagi menjadi 3. Mungkin yang level 1 udah belajar ya dulu ya. Emang 3 Ustaz, Iya. bukannya 2 ya? Jamak taksir, muzakkar salim, muannats salim. Iya, Ustaz. Itu masih Oh, hafal ya. iya. 3. Tambah orang Taksir. sini. Iya. Sama Jadi pecah. muzakkar salim sama Muannats salim. muannats salim. Apa itu jama? Jamak apa, Ustaz? Bentar. Apa itu jama taksir? Jama yang tidak Tidak beraturan. artinya harus menggunakan hafalan. Contohnya apa? Ini makoid ya, makoid. Contohnya aklamun. Habis itu abwa. Habis itu mana zilu. Ya kan? Mana zilu itu rumah. Ya. Habis itu apalagi? Mala bisu. Apa artinya mala bisu? Baju. Ya kan? Libas. Nah, ini juga al-azharu. Itu juga jamak taksir nih. Nah, gitu ya, itu jamak taksir. Kalau jamak muzakkar salim itu adalah yang ujungnya menggunakan apa? Alif dan ta. Dan nun, jamak muzakkar salim. Ya, wa dan nun atau ya dan nun. Ya. Wa dan nun contohnya apa? Muslimina. Kalau ya dan nun muslimina. Ya. Ini. Nah, muslimuna itu diibaratkan apa? Ketika jamak muzakkar salim itu dalam bentuk dalam bentuk apa? Dalam bentuk dhammah. Ya. Tapi kalau misalnya muslimina itu dalam bentuk apa? Iya. Ketika dalam bentuk fathah dan Kasroh. Ya.
Jadi yang ini dalam bentuk doma dan yang bawah itu dalam bentuk kasro. Mana Bu ya? Kasro dan Fathah. Dikuatin Bu ya. Kuatin apa Ustaz? Dikuatin pikirannya. Udah dari tadi. Ini hanya sementara kok Bu. Maksudnya Ustaz? Temu Iya, gitu. Ya maksudnya hanya sebatas jam 2 jam ya maksudnya. Oh. Hanya sementara aja. Itu ya doma, kasro dan fathah. Terus kalau misalnya ini jamak muannats salim ujungnya apa? Alif dan ta. Alif dan ta ya. Contohnya al-musafiro, al-musafiratu ya. Nah, kalau al-musafiruna ini apa? Muzakkar salim. Ya, kalau maf'ul Jamak taksir. jamak taksir. Itu ya. Paham, Bu? Ya. Jawabnya gitu, Bu. Pusing. Iya, insyaallah Ustaz. Udah mulai pusing Ustaz. Udah mulai pusing Ngantuk. ya. Iya. Udah ngantuk saya mah. Pusing itu bagus. Kalau pusing tandanya apa? Tandanya Ibu Hidup. Pikir. Tandanya kita hidup. tandanya berpikir keras ya. Pikir keras. Mulai kebablasan pokoknya Ustaz. Harus lebih sering dengan ini ulang di linknya nanti Ustaz, di rekamannya. Ya, sering. Ya, kalau seminggu itu jangan sampai kosong ya, gitu. Kalau bisa. Minimal sekali. Misalnya anak Ibu, Ibu saya pusing belajar ya, berarti bagus ya. Kalau anak Ibu pusing belajar itu ya bagus lah kalau berarti tandanya kamu bersungguh-sungguh belajarnya, ya kan? Kita yang pusing dengerinnya Ustaz. Pusing mulu-mulunya. Aduh, ya Bu. Ya belajar itu memang pahit ya. Tapi kalau kalau kata Imam Syafi'i, bagi siapa yang tidak ingin merasakan pahitnya belajar, maka dia harus bersiap menerima kebodohan. Itu kata Imam Syafi'i ya. Ya belajar itu pahit, tapi kalau gak mau belajar ya siap-siap harus jadi orang bodoh. Harus siap-siap jadi orang bodoh. Terus udah ya. Udah, terus kita ini udah Bu ya, ini tutup. Ada yang ditanyakan tentang jamak mufrad dan musanna? Udah Ustaz. Udah. Stop share. Stop share sih. Perlu berkali-kali diulang ya Ustaz. Ya Bu, biar mungkin. Mantap. Saya juga ini kan saya juga ini diulang-ulang terus juga Bu. Maksudnya udah banyak berbagai pengulangan ya di pondok, di ini dan sekarang ngajar pun mengulang lagi. Gitu. Terkadang salah satu cara untuk mengulang pelajaran itu dengan mengajar. Salah satunya. Makanya saya pernah Bu
ngambil pelajaran kan, itu bareng dengan teman-teman saya banyak waktu itu. Nah, akhirnya karena banyak yang satu kelas dengan saya, terus pada minta banyak yang belajar ke saya. Akhirnya saya di samping belajar juga ngajar gitu. Nah, itu ternyata hasil ujiannya berbeda dengan ketimbang saya belajar sendiri tanpa ngajar. Iya. Nah, ketika saya belajar dan ngajar orang, itu nilainya bisa sampai 98, 97 gitu kan. Tapi ketika saya belajar sendiri tanpa ngajar, itu nilainya mentok-mentok 85, 88. Berkahnya ilmu ya Ustadz ya. Berkahnya ngasih ilmu ke orang maksudnya. Sangat Ya, membantu. itu jadi kerasa gitu. Ternyata ini hikmah di balik bahwasannya kalau kata pepatah Gontor itu sebaik-baiknya belajar adalah mengajar. Nah, itu kalau di Gontor sebaik-baiknya belajar adalah mengajar. Gitu. Jadi dengan mengajar kita bisa menyiapkan diri dulu, maksudnya menambah ilmu itu dengan menyiapkan diri, atau bisa menguatkan ilmu itu dengan mengajar. Tapi ada juga yang nilainya lebih bagus dari yang mengajarkan, Ustaz. Oh iya, itu saya pernah, Bu. Sama saya juga. Saya pernah ngajarin orang, habis itu nilai dia lebih bagus dari saya. Iya, betul. Nah, itu apa ya? Itu kenapa Tapi Ustaz? biasanya dia nyebut namanya mengajar, Bu. Jadi tenang aja, pahalanya dapat lah insya Allah. Oh, iya. Diajar sama siapa nih, Ustaz Jasim gitu. Kebawa nama kita insya Allah. Ya, ada yang gitu. Ya, baik. Kita lanjut, Bu ya. Satu lagi nggak apa-apa, Bu. Satu judul lagi. Ustaz. Udah agak kuat. Udah, lanjut Ustaz. Bu Maulidina masih kuat, masih senyum-senyum. Yang lain udah tinggal 5 watt. Satu judul lagi. Yang lain sengaja nggak nyalain video karena udah 5 watt. Masalah ya. Tahu sudah dulu aja. Ya, sudah. Udah ngantuk. Oh, ya udahlah ya. Saya nggak bisa memaksa. Baik. Berarti sudah dulu aja, Bu ya. Ya, Ustaz. Ya. Sabar Bu Maulidina, terus Ibu yang ngajarin kita. Baik, ya udah gitu ya. Kita cukupkan dulu. Ini nanti kita lanjutkan materi selanjutnya itu ke ismul fa'il dan maf'ul. Ya, apa itu ismul fa'il? Artinya pelaku, ya, pelaku atau orang yang mengerjakan. Ismul maf'ul adalah objeknya. Ya, objeknya itu ismul maf'ul. Ya, kalau dalam arti kata ismul fa'il, ismul maf'ul itu misalnya kataba. Ismul fa'il itu bentuknya fa'ilun, berarti jadi katibun. Ya, maka itu artinya apa? Orang yang menulis. Ya, katibun. Ya. Katibun itu orang yang menulis. Itu ismul fa'il, artinya yang melakukan itu. Tapi kalau ismul maf'ul, ya, itu artinya apa? Nah, ismul maf'ul itu bentuknya maf'ulun. Berarti kataba menjadi apa? Menjadi maktubun. Ya, artinya apa maktubun? Maktubun itu artinya yang ditulis, gitu ya. Jadi yang menulis katibun, yang ditulis maktubun. Gitu, Bu ya. Baik, itu hanya spoilernya saja. Polanya sama itu ya, Ustaz? Ya, polanya segitu-gitu aja, tapi asalkan untuk sulasi. Apa itu sulasi? Yaitu untuk yang kosakata kerjanya itu berjumlah 3 huruf. Ya, jadi kalau 3 huruf, gitu kalau di bahasa Indonesia. Semua polanya seperti itu. Ya, misalnya doroba. Berarti kalau misalnya ismul fa'il dari doroba apa? Artinya yang memukul? Iya, 1000. Doribun.
ya. Itu pelaku yang memukul. Tapi kalau yang dipukul, ismul maf'ul menjadi Madrubun. Pokoknya bentuknya fa'ilun, maf'ulun, ya bentuknya kayak gitu semua, ya, kayak gitu. Misalnya ismul fa'il dari gosala apa? Gosala itu mencuci. Berarti orang yang mencuci itu bahasa Arabnya apa? Wasilun. Silun. Ya. Kalau sesuatu yang dicuci, Maghsulun. magsulun. Nah, gitu ya, gampang ya. Bu? Gampang ya. Gampang. Iya, gampang makanya. Sesuatu yang dilakukan gitu berarti objek ya Ustadz ya? Iya, yang dilakukan ismul maf'ul Orangnya ya. berarti subjek gitu. Ya, orangnya ismul fa'il, benda yang dilakukannya itu ismul maf'ul. Ya. Pokoknya ismul maf'ul itu artinya yang apa? Yang ter atau yang di. Mengerjakan dia. Ya. Yang mengerjakan dan dikenai pekerjaan gitu tadi ya. Ya. Kalau ismul maf'ul itu pokoknya artinya yang ter atau yang di. Misalnya menulis. Berarti ismul maf'ul berarti yang ditulis atau yang tertulis. Kalau memukul ya, berarti kalau misalnya ismul maf'ul yang dipukul atau yang Yang terkena itu ya, terkena. Ya, betul, yang terkena pukulannya. Misalnya fataha itu artinya membuka. Yang membuka berarti apa? Fatihun. Fatihun, ya. Kalau yang dibuka atau yang terbuka apa itu? Maftuhun. Maftuhun. Paham? Paham. Ya, itu intinya ya. Baik, kita cukupkan dulu. Kita cukupkan dengan membaca. Nggak ada pertanyaan, Bu? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Kita cukupkan dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Sudah cukup Bu ya. Selamat tidur, selamat malam. Istirahat. Jangan lupa apa Bu? Jangan lupa. Ya jangan lupa apa? Oh iya, setor ya, Ustaz. Lupa Ustaz ngapakan. Ya, Ustaz. Refreshing. Japri atau di grup Ustadz? Apa? Di Japri, Bu. Oh, di Japri. Oh, baik. Iya. Kalau yang pusing ya refreshing besok ya. Kalau yang belum setor berarti bertambah gitu, Ustaz? Ya. Kira-kira begitu ya, Ustaz? Ya, Ibu usahakan ya. Sebenarnya saya tidak terlalu mewajibkan banget karena itu sifatnya apa ya? Ya, Motivasi ya. ya itu maksudnya kalau dihafal itu baiknya untuk ibu gitu ya. Tapi kalau ibu soalnya takutnya apa? Takutnya ya masa hanya 8 kosakata dalam 7 hari nggak bisa gitu kan? Iya. 7 kosakata ya 8 kosakata 7 hari ya pasti harusnya bisa ya. Pokoknya jangan dilalai-lalaikan ya. Kalau dilalai-lalaikan nanti kasihan ke ibunya, kosakatanya sedikit. Soalnya level 2, 3, 4 itu tidak ada pembelajaran kosakata, gak kayak level 1. Makanya saya suruh
Suruh maafkan. Pokoknya kalau ibu nanti gak ngafal kosakata, yang ada apa? Dikhawatirkan miskin kosakata. Miskin kosakata. Iya. Iya. Baik Ustadz. Nah, silakan Bu. Tadi apa? Belum salam ya? Belum. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ibu pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu.